Kalau untuk, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sebenarnya menjadi hak setiap pekerja. Nah, hak itu kan menjadi sebenarnya sesuatu hal yang harusnya didapatkan ya. Nah, ini tapi tidak semua orang menyadari haknya. Mungkin kurangnya kesadaran ya, karena di saat, pekerja-pekerja mandiri ini mereka masih memikirkan adalah, hari ini saya makan apa, hari ini saya dapat penghasilan berapa untuk keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umam Syarif sebagai host KTV pada pagi hari ini pada program Madura Podcast. Pada kesempatan pagi hari ini saya kedatangan tamu terhormat dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan, di mana nanti akan berbincang santai berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang ada 5 itu. Oke, sebelum kita melangkah kepada berbagai penjabaran dari beliau berdua, saya harapkan silakan diperkenalkan diri. Pertama sebagai apa, kemudian jabatannya apa. Baik, terima kasih banyak Mas Umam atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Anita Ardiana, saya selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan di cabang Pamekasan ini. Oke, silakan. Ya, saya Hafiz Indra Batiar, saya selaku akun representatif perwakilan untuk kantor cabang Pamekasan. Oke, diketahui bahwa tagline dari BPJS Ketenagakerjaan kerja keras, bebas cemas. Nah, dari disitulah sebagai runutan awal bagaimana keterjaminan saat pekerja berada di lapangan itu dari program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mengawali itu di Pamekasan ada sekitar 700 ke 800 penduduk di Pamekasan, 800.000 ya. Nah, dari jumlah angka tersebut sejauh ini bagaimana ketercakupan 5 program BPJS Ketenagakerjaan di Pamekasan? Apakah sudah maksimal atau bagaimana? Baik, terima kasih nih Mas Umam. Jadi sahabat KTV semua, dari penduduk Pamekasan memang banyak sekali ya Mas ya, 800.000. Tapi sebenarnya kalau data penduduk bekerjanya itu kurang lebihnya 270.000. Dan saat ini yang masuk sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Pamekasan memang masih sedikit. Dari total 269.000 itu yang masih masuk bekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 45.000-nya atau kurang lebihnya 16%. Nah, 16% ini yang paling sedikit itu untuk yang sektor mandiri. Sektor mandiri itu barusan kurang lebihnya 5% atau 2.000 peserta. Bisa dilihat sih ada berapa sektor yang menjadi bidikan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor pekerja ini. Betul, jadi kalau di BPJS Ketenagakerjaan kami untuk kepesertaannya itu ada 3. Jadi ada yang sektor penerima upah, yang dia bekerja di bawah instansi, lembaga, PT, CV seperti itu, atau badan usaha. Nah, yang kedua itu adalah sektor pekerja mandiri atau bukan penerima upah. Nah, untuk peserta bukan penerima upah ini yang mereka tidak memiliki majikan. Nah, mereka ini bekerja misalnya pekerja pedagang, nelayan, petani. Nah, itu mereka bekerja sendiri dan untuk penghasilannya pun juga tidak tentu ya, karena tergantung dari penghasilan saat itu, hari itu dia bekerja. Dan yang ketiga adalah sektor jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini adalah pekerja-pekerja kita yang bekerja di suatu proyek. Misalnya ada tukang di situ, pekerja harian lepasnya, pekerja borongannya. Nah, itu masuk ke dalam cover dari kepesertaan jasa konstruksi. Oke. Kalau lihat dari datanya barusan hanya 16% dari 200 sekian penduduk Pamekasan yang bekerja. Iya, betul. Nah, sejauh ini apa sih terobosan dari BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan? Apakah hanya diam di tempat? Ini ada bidang kepesertaan ini. Apakah diam di tempat, cuma kantor, ada di dalam ASI begitu, atau sudah ke lapangan atau bagaimana? Soalnya kelihatannya cakep banget nih orangnya. Baik, ini pertanyaannya sangat ini ya, mendetail ya Mas ya. Iya. Jadi kalau kami memang
berusaha untuk hadir di segala event ya Mas ya, untuk memperbesar cakupan kepesertaan dari BPJS Tenagakerja untuk masyarakat pekerja Pamekasan gitu. Nah, setiap event seperti mungkin kemarin ada karapan sapi, Piala Presiden, kami juga hadir. Kemudian ada jalan sehat juga kami hadir. Kemudian setiap istilahnya pelatihan untuk UMKM, kami juga hadir untuk memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat. Jadi kalau ke masyarakat Madura ini kan kita yang pertama memberikan pemahaman bahwa perlindungan kecelakaan kerja dan kematian minimal itu sangat penting untuk para pekerja, karena di sini juga untuk mencegah adanya kemiskinan, angka kemiskinan yang baru, keluarga miskin yang baru setelah misalnya tulang punggung keluarga meninggal dunia. Memberikan pemahaman itu kepada masyarakat ini yang penting, supaya masyarakat ini ketika mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sudah bukan dirinya sendiri seperti yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan juga selain dirinya sendiri juga keluarga, karena kan mencari rezeki itu kan untuk dirinya sendiri dan keluarga Mas. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangkitkan semangat gotong royong, karena jaminan sosial ketenagakerjaan sendiri itu dasarnya adalah sistem jaminan sosial yang didasari di Undang-Undang 40 tahun 2004. Itu sistemnya gotong royong, saling bantu-membantu. Jadi ketika kita sehat, kita bisa membantu teman-teman kita atau pekerja lainnya yang di daerah lain yang sakit atau meninggal dunia. Nah, ketika sama juga halnya ketika ada resiko mungkin kecelakaan kerja dan meninggal dunia, kita yang dibantu oleh teman-teman kita pekerja yang lain yang ikut di program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, selain kami sosialisasi ke pelatihan-pelatihan, terus kita koordinasi juga ke instansi-instansi terkait. Nah, kami juga turun-turun ke lapangan, contohnya sosialisasi ke kelompok nelayan dan kelompok tani. Mungkin itu Mas. Oke. Setelah dianalisa di lapangan nih, ini kan orang lapangan nih, karena sering lapangan. Apa yang menjadi kendala utama kenapa mereka tidak mau? Karena kan untuk keselamatan mereka begitu ketika mereka bekerja. Diketahui toh ada 5 program toh yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apakah karena kurang masifnya sosialisasi, apa karena kurang turunnya ke lapangan, atau memang mereka yang perlu terus diedukasi? Karena kan ini harus link toh, harus perlu kolaborasi multi pihak begitu. Mungkin di Bu Anita mungkin ya, kebijakannya gimana? Ya, baik. Jadi memang kalau untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sebenarnya menjadi hak setiap pekerja. Nah, hak itu kan menjadi sebenarnya sesuatu hal yang harusnya didapatkan ya. Nah, ini tapi tidak semua orang menyadari haknya. Kalau mungkin yang di bawah instansi ada dari tim HRD yang mengurusi atau bagian umum yang mengurusi kepegawaiannya, pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi untuk yang sektor-sektor mandiri ini yang mereka bekerja sendiri, yang tadi saya sampaikan masih sangat kecil sekali. Kepesertaannya hanya 5%. Jadi kurang lebihnya dari penduduk Pamekasan yang bekerja hanya 2.000 saat ini yang sudah tercover. Nah, rata-rata yang pertama mereka bisa jadi mereka belum tahu. Oke. Kalau misalnya mereka sudah tahu, mereka pastinya akan mendaftar. Kemudian yang kedua adalah mungkin kurangnya kesadaran ya, karena di saat pekerja-pekerja mandiri ini mereka masih memikirkan adalah hari ini saya makan apa, hari ini saya dapat penghasilan berapa untuk keluarga saya. Jadi belum adanya kesadaran untuk jangka panjangnya di saat mereka ini sudah tidak mampu bekerja lagi, atau mungkin ada resiko kecelakaan kerja sehingga mereka tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, bahkan sampai fatal ada tulang punggung keluarga yang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tidak ada pemasukan apa-apa, belum terpikir sampai sejauh sana. Nah, oleh karenanya di sini kami perlu bersama-sama dengan stakeholder yang terkait, dengan pemerintah kabupaten, kemudian dengan perangkat daerah yang terkait. Nah, untuk bersama-sama kita bersinergi agar kesejahteraan pekerja di Pamekasan ini juga lebih meningkat pastinya.
Seperti itu. Oke. Kalau berbicara pemerintah, Ya, kita ketahui bahwa sudah ada Perbup, peraturan Betul. Bupati berkaitan Iya. dengan BP Jam Sostek ini. Nah, setelah adanya Perbup tersebut, bagaimana Bu sejauh ini cakupannya? Apakah bertambah atau malah semakin merosot, Bu? iya. Alhamdulillah kemarin sudah terbit ya Mas Umam ya, peraturan Bupati nomor 82 tahun 2023, sahabat KTV. Jadi di situ mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pamekasan ini sangat support sekali. Mereka memikirkan bagaimana seluruh pekerja di Pamekasan yang tidak hanya tadi bekerja di instansi, tapi pekerja yang di sektor-sektor mandiri yang dimana mereka justru mungkin resikonya lebih tinggi ya pekerjaannya, karena mereka bekerjanya tidak terikat waktu dan kemudian juga lebih sering langsung ke lapangan, bukan seperti yang di bawah instansi yang kita di kantor aja gitu kan ya. Dan kemudian yang berikutnya termasuk juga pekerja-pekerja konstruksi harian lepas yang tukang-tukang itu, mereka harus sampai dengan malam mengecor, sampai mereka harus naik-naik di ketinggian, kan benar-benar resikonya sangat tinggi. Nah, dengan adanya peraturan Bupati ini, dari pemerintah Kabupaten itu mendorong untuk seluruh instansi yang terkait, seluruh stakeholder sesuai dengan kewenangannya masing-masing agar mereka bisa tadi mendukung atau mendorong kepesertaan dari para pekerja semua sektor di Pamekasan. Oke. Nah, Siap, lebih spesifik lagi nih Bu. Saya lihat data di LPSE, Ya, itu ada sekitar 29 proyek yang ditender. Dan yang ada proyek yang besar, ada yang proyek yang kecil, baik programnya dari dana alokasi khusus maupun dari APBN yang dikucurkan ke Pamekasan. Nah, kalau berbicara itu sektor pekerja konstruksi sejauh ini bagaimana sih Bu? Ini kan lagi-lagi nanti akan bersinggungan dengan apa yang ada di lapangan begitu. Iya. Kerja nggak Bu Mas Hafiz ini Bu? melihat fisiknya yang semakin membesar, dia bekerja Mas. Makanya kenapa dia kadang lupa makan, lupa mandi, lupa semuanya itu hanya untuk kesejahteraan pekerja di Pamekasan. Aduh, tepuk tangan dong. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah sosialisasi ke OPD-OPD terkait dengan penyelenggaraan program jasa konstruksi ini, dan mereka mendukung adanya perlindungan untuk pekerja konstruksi yang dari kan banyak ya yang mungkin di Dinas PU atau di Perkim ini kan proyek-proyeknya ya. Nah, itu dengan adanya Perbup ini semua pekerja kan dipersyaratkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan itu menjadi persyaratan dalam pencairan anggarannya nanti. Oh, Nah, gitu. betul, karena sesuai regulasinya di saat mereka sesudah menerima SPK kan maksimal 14 hari. Itu sudah paling lambat. Mereka sudah daftarkan proyeknya. Nah, nanti sehingga kalau misalnya pekerjanya terjadi resiko kecelakaan kerja atau bahkan meninggal dunia karena kecelakaan maupun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, itu sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dan sekarang sudah mulai berprogres ke angka yang positif untuk yang jasa konstruksi ini. Oke, siap. Berarti ada imbasnya gitu ya. Iya, betul. Karena mereka juga berpikir kan kalau misalnya tidak didaftarkan tidak bisa mencairkan nanti anggaran proyeknya. Iya. Itu. Tapi memang yang agak mungkin berprogresnya lebih lambat adalah untuk yang kepesertaan mandiri itu tadi. Oke. Iya. Nah, kalau kepesertaan mandiri, apakah ini dimungkinkan juga ada regulasi dari Pemkab Pamekasan begitu? Nah, sejauh ini bagaimana koordinasinya antara BP Jam Sostek dengan Pemkab Pamekasan berkaitan hal itu? Apakah sudah dikonfirmasi lebih lanjut? Karena ini kan menyangkut keselamatan pekerja toh? Iya. Baik, ini kalau dari Pemkab Pamekasan saat ini untuk pekerja mandiri yang termasuk pekerja rentan yang tadi saya sampaikan, yang mereka penghasilannya tidak tentu dan mungkin juga di bawah UMK yang ada, sudah ada perlindungan untuk pekerja rentan bagi guru ngaji. Oh, guru ngaji udah terpenuhi Guru ya? ngaji sudah. Nah, ini kedepannya harapannya untuk pekerja-pekerja lain yang di luar guru ngaji ini juga bisa dilindungi. Karena memang kalau di Pamekasan ini banyak sekali sektornya ya, seperti buruh tani, nelayan. Nelayan itu sendiri juga
Dari 10.500 nelayan kurang lebihnya masuk ke kami barusan 300 nelayan. Baru 300 nelayan. Betul, karena mereka ini resikonya sangat tinggi di saat melaut. Nah, itu cuaca dan sebagainya itu sangat berpengaruh ya. Jadi bisa terjadinya kecelakaan kerja saat melaut maupun misalnya sampai fatal, mereka hilang saat melaut atau di saat kecelakaan yang lain. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu jaring pengaman bagi keluarga yang ditinggalkan nantinya. Karena kalau misalnya kecelakaan kerja itu kan selain kami memberikan santunan 48 upah, jadi kalau kurang lebihnya untuk pekerja mandiri itu kita berikan 70 juta, juga ada beasiswa. Yang beasiswa itu gimana, Bu? Beasiswanya untuk 2 orang anak. Jadi kalau misalnya sahabat KTV ada pekerja-pekerja mandiri yang sekitar kita, mereka belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, silakan segera didaftarkan. Karena tadi Mas, selain untuk para ahli warisnya ini, untuk anak-anaknya itu kita sediakan beasiswa mereka mulai dari TK sampai dengan sarjana. Jadi 2 orang anak kita berikan beasiswa maksimal 174 juta. Nah, itu untuk mengcover sampai dengan sarjana. Bisa diurai nggak? Untuk tahun 2023 ini sudah ada berapa santunan yang sudah diberikan oleh BP Jam Surta Makassar kepada peserta, baik itu yang mengikuti JKK ataupun JKM, JHT, JP atau JKP. Totalnya ada berapa sih, Bu? Kalau di Pamekasan ini kurang lebih kita sudah membayarkan 2.900 kasus. 2.900 kasus klaim. Itu dengan periode dari Januari sampai dengan bulan sekarang ya, bulan November ini ya. Dan kita sudah mengeluarkan kurang lebihnya hampir 40 miliar. 40 M. Betul. Luar biasa itu banyak. Iya, betul sekali. Sebenarnya sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Khususnya yang beasiswa tadi sudah ada 99 anak-anak dari para pekerja yang meninggal dunia sudah kami berikan beasiswanya juga. Ada yang mulai dari TK, ada yang SMP, SD, SMA, ada yang perguruan tinggi juga. Iya, betul. Itu. Nah, gimana Mas Hafiz di lapangan terkait dengan yang sudah diuraikan tadi? Ya, baik. Jadi begini Mas Bang, kondisinya di lapangan itu memang ya itu salah satunya kesadaran masyarakat itu pertama untuk dirinya sendiri ya. Kalau di daerah-daerah kan mungkin karena keterbatasan informasi. Kami di sini juga berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memasang traffic voice tentang program BPJS Tenaga terus memasang baliho di area Ancor tentang kenaikan program BPJS Tenaga. Nah, itu balik lagi di kesadaran masyarakat ini kurang. Ya ini ngefek ke semua segmen sebenarnya. Contohnya salah satunya penerima upah misalnya. Penerima upah itu banyak mungkin pimpinan-pimpinan badan usaha itu yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya. Nah, itu sebenarnya kan kasihan kalau karyawan ini kan. Karyawan gajinya berapa? Sedangkan pengusaha kan pendapatannya juga banyak kan. Betul. Padahal iuran BPJS Tenaga untuk menerima upah sendiri itu paling mahal itu satu orang untuk 2 program itu hanya 40.000. Oke. Dari 16% tadi itu yang disebutkan oleh Bu Anita, rata-rata itu ikut berapa program? Kebanyakan di kita ini masih di 2 program Mas. Tapi sebenarnya penahapan kepesertaan itu juga berlaku untuk masyarakat. Jadi mau 2 program dulu, baru naik ke 3 program, ke 4 program, itu nanti sesuai dengan kondisi dari penghasilan dan usahanya. Nah, di sini BPJS Tenagakerjaan juga umpamanya misalnya ada masyarakat yang mampu dan sadar bahwa di lingkungannya ada masyarakat yang mungkin ada pekerja rentan. Pekerja rentan itu kan untuk menghidupi dirinya sendiri aja pas-pasan gitu Mas. Iya. Apalagi untuk ikut iuran jaminan sosial. Nah, monggo gitu, mumpung ada kesadaran kepada masyarakat yang mempunyai rezeki lebih kepada masyarakat di sekelilingnya, mungkin ada ART-nya, supirnya, tukang kebunnya, atau mungkin bisa mensubsidi, mungkin pengusaha bisa mensubsidi sekian ribu orang gitu dari data mungkin dari instansi terkait gitu, mungkin dari fakir miskin, kemudian janda-janda yang sudah ditinggalkan
oleh tulang punggung keluarga yang bekerja secara mandiri, itu kan menghidupi anaknya, menghidupi diri sendiri itu kan susah, Mas. Oke. Nah, kalau ikut BPJS tenaga kerja, minimal ada kecelakaan kerja dan kematian yang sudah terjamin. Nah, itu satu orang hanya 16.800 saja. Sangat murah sekali ya kalau dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan oleh mereka, karena kan ada yang dapat beasiswa juga, ada yang dapatkan 42 juta Iya, gitu. betul. Nah, BP Jam Sosial Pamekasan ini dalam melakukan penambahan ketercakupan, apakah melakukan evaluasi berkala guna peningkatan ini? Karena ini kan dampaknya kepada masyarakat begitu. Iya, Mas. Jadi evaluasi berkala itu terutama di waktu kita kerjasama ya dengan instansi, itu selalu ada monitoring dan evaluasi bersama. Kira-kira apakah mungkin dari sisi anggaran atau dari kemungkinan kedepannya akan ditambahkan. Kalau misalnya umpamanya, Mas ya, kalau guru ngaji itu alhamdulillah memang di cover, karena guru ngaji sendiri ini kan memberikan pendidikan kepada masyarakat ya. Betul. Jadi guru ngaji juga kebetulan juga sebenarnya bukan pekerja yang mempunyai penghasilan yang tinggi. Nah, ini baru sekitar 3.900 orang. Nah, ini kan kadang kita monitoring evaluasi apakah kira-kira ada guru ngaji lain yang sekiranya bisa didaftarkan BPJS Tenaga Kerja untuk meningkatkan itu. Kemudian dengan berlakunya juga dengan Perbup, ini kalau misalnya sektor jasa konstruksi itu, Mas, kami juga berkoordinasi agar kesadaran dibangun untuk para penyedia sektor jasa konstruksi itu mendaftarkan tenaga hariannya, karena kami per paket, Mas. Jadi kalau per paket itu murah, berapapun orangnya yang mendaftar itu hanya dinilai dari persentase sekian persen kecil dari nilai kontraknya saja, berapapun itu, berapa lamanya proyek itu, masa pemeliharaan itu tanggung BPJS Tenaga Kerja, hanya membayar satu kali saja di depan. Jadi gitu. Jadi monitoring evaluasi di lapangan juga, kami kan ada agen namanya agen perisai, kami juga bekerja sama dengan Sampurna, bekerja sama juga dengan kantor pos, bekerja sama dengan perbankan dan lain. Nah, itu agen-agen kami yang perpanjangan tangan kami ke masyarakat. Nah, jadi titik temu masyarakat itu kepada kami itu sebenarnya banyak, ada agen-agen. Nah, itu kami lakukan evaluasi juga. Kira-kira apa yang membuatnya kurang efektif, kami akan memberikan mungkin potensi atau solusi di lapangan seperti apa gitu. Oke, siap. Karena kepalanya seorang wanita ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih ketercakupan wanita yang bekerja dalam kepesertaan ini? Apakah sudah dilakukan tracing ke lapangan? Kan panjenengan sebagai wanita tangguh yang perlu menjadi tauladan bagi yang lain begitu. Ya, baik. Jadi memang kalau untuk data di kami ya itu secara general untuk penduduk bekerja, tapi memang belum tersplit dengan gender berapa persen laki-laki dan wanita. Tapi pastinya kita juga akan bersinergi terus dengan dinas-dinas terkait untuk perlindungan semakin banyak wanita pekerja juga yang dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kemarin kita juga sempat ketemu dengan dinas sosial. Ini ada di Pamekasan ini yang wanita rawan ekonomi lemah itu ya, Mas Hafiz ya. Jadi mereka ini janda-janda yang ditinggal oleh keluarganya, oleh suaminya, dan mereka menjadi single parent. Nah, itu ada datanya tersendiri, Mas. Nah, itu salah satu juga yang istilahnya kami juga berusaha dorong agar mereka juga bisa dapat pelindungan untuk pekerja rentannya. Karena memang sekarang mereka menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga setelah ditinggalkan suaminya, dan kalau misalnya terjadi sesuatu dengan mereka, nah ini kan pastinya akan langsung berdampak kepada anak-anaknya, karena tidak ada lagi untuk tulang punggung keluarga yang lain selain dia. Itu. Oke, the last question ya. Iya, siap. Mengapa penting BPJS Ketenagakerjaan? Ya, karena BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya adalah payung kita di saat terjadi sesuatu resiko sosial yang terjadi dengan diri kita. Nah, karena kita kan bekerja ini memang yang kita pikirkan, kita bekerja untuk siapa? Pastinya untuk keluarga, untuk masa depan anak-anak.
anak-anak kita sebagai orang tua, pasti setiap orang tua berkeinginan, bercita-cita anak-anaknya ini menjadi jauh lebih baik dibanding dirinya. Nah, oleh karenanya bagaimana agar itu bisa kita capai? Nah, salah satunya adalah dengan menyediakan payung bagi diri kita dan keluarga kita. Payung itu sudah ada nih, diberikan dari pemerintah. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini, BPJS Ketenagakerjaan itu, sahabat KTV semua, adalah amanah dari undang-undang kita, kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi pastinya karena amanah ini menjadi suatu jadi teman-teman tidak perlu takut nanti, karena saya juga sering di saat sosialisasi, Bu, asuransi saya sudah dimasuk ternyata tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Nah itu tadi, jadi karena kami program dari pemerintah, jadi insya Allah terjamin siapapun Anda bekerja di Indonesia, tidak hanya di Pamekasan ya, di saat Anda bekerja pastikan Anda sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, karena itu tidak hanya yang bisa dinikmati saat ini, tapi tadi untuk kelangsungan dan masa depan keluarga serta anak-anak kita. Karena BPJS itu menjamin kerja keras dan bebas cemas. Pastinya. Oke. Sementara demikian untuk bincang pada Madura Podcast, sahabat-sahabat KTV dimanapun Anda berada. Saya Umam Syarif mohon undur diri. Terima kasih atas kesempatannya Bu Anita, Mas Hafiz. Sama-sama Mas Imam. Oke. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.